Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Teman Oma. Teman lama, Teman Oma. lama sejak kuliah. Oh Ya, iya. hari Dari tahun berapa? 91 lah. Ya, 92. Kian 92 lah. 97 kita 98 kan kita keluar tuh Iya, 97 iya, sebelum iya. Soeharto turun kan. Iya. Nah, kita zaman Soeharto. Dan itu kita tidak pernah ketemu. Nah, Tidak betul. pernah ketemu sampai sekarang. Kalau saya tidak jadi jurnalis, Nah, mungkin tidak bisa ketemu. kira-kira kalau saya nggak di sini juga nggak ketemu lah. Nggak jadi dekat mungkin nggak ketemu juga nih. Bisa jadi, bisa jadi. Dan kalau dekatnya mungkin bukan teman, saya Iya. juga ada di mana gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, amanah. Sebenarnya juga amanah untuk jadi dekat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa lanjut, dan ini tahun terakhir bagi kita Tahun untuk terakhir. menjalankan gitu. Tahun terakhir. Tahun terakhir. Berarti kemarin Sudah berjalan 3,5 tahun kan ya, dari tahun 2022 kemarin Desember. dari Desember. Jadi kita menjalankan kurang lebih nanti sampai tanggal 22 Desember 2026. 2000. Mudah-mudahan mendapat pemimpin yang lebih baik lagi. Amin. Profesor Dr. Insinyur Ivan Fitrian Radam. Fitrian Radam. Iya. Sekarang jadi dekan Fakultas Teknik Universitas Lambung Makura. Kalau dulu namanya UNLAM ya. UNLAM. singkatannya. Sekarang ULM. ULM. Ngikutin zaman ya, jadi pakai singkatan akronim ya. Akronim ULM. ya. Ya. Kayak ITB, Iya, betul seperti itu. UGM, UGM. gitu ya. Supaya lebih memudahkan begitu. Memudahkan agar supaya kita lebih orientednya kan internasional oriented, lebih mudah dikenal orang dengan singkatan. Oh gitu Ya. Ini saya panggil Pak Profesor atau Pak panggil Bapak atau panggil Bro atau panggil apa nih? Enaknya aja siapa? Cuman jangan profesor lah, agak sedikit lah, biar tidak ada kelihatan jenjang. Oh iya. Ini kita buat ini bukan konten kreator. Ini karya jurnalis. Yang tujuan utamanya menyampaikan kepada masyarakat. Artinya ini adalah acara ngobrol santai sebetulnya dengan sahabat-sahabat. Iya. Sahabat-sahabat yang ada di Kalsel khususnya ya. Sahabat-sahabat yang punya peran, yang diberi tugas dan tanggung jawab besar menurut saya. Termasuk Universitas Lambung Mangkurat ini. Fakultas Teknik ini berdiri tahun berapa, Pak? Kita berdiri dari tahun 1965. 65. Lebih tua dari kita. Tua kita. Jadi kita 70-an ya sudah ada itu teknik itu. Jadi 1965 Sudah berdiri. Teknik sipil sudah ada. Teknik sipil. Jadi teknik sipil yang pertama. Jadi pionir daripada teknik itu teknik sipil. Nah, jadi dibukanya Fakultas Teknik itu dengan satu program studi yang namanya teknik sipil. Teknik sipil. Luar biasa. Setelah 30 tahun baru kita mendirikan program studi arsitektur. Setelah 30 tahun berdiri ya. 30 tahun. Berarti saat kita masih di kampus kalau nggak salah ya. Ya, betul. Semester terakhir ya. Semester terakhir itu kita akan melahirkan ada lagi satu arsitektur. Itu pun masih diploma 4 kalau nggak salah. Diploma 3. Diploma 3 saat 3 dulu sementara. Setelah itu baru berubah menjadi S1 setelah 2 tahun kalau di sana. Iya. Sekarang sudah berapa jurusan? Sekarang kita sudah punya untuk yang S1-nya itu ada 10 jurusan. 10 jurusan. Jurusan apa saja? Mudah-mudahan saya hafal ya. Saking banyaknya. Sipil, jadi ada teknik sipil, arsitektur, kemudian teknik kimia ada. Teknik kimia, kemudian teknik pertambangan, Ya. Kemudian teknik mesin, teknik lingkungan, kemudian setelah itu teknologi informasi,
Teknologi informasi ada teknologi juga. informasi itu di Banjarmasin. Ada di Ada di Banjarmasin. Banjarmasin. Jadi Kampus selama kita kemarin. kampus selama kita, jadi kita teknik ini ada 2 kampus, kampus Banjarbaru dan kampus Oh, iya. Banjarmasin. Nah, teknologi informasi itu ada di Banjarmasin. Banjarmasin. Kemudian Nah, di tahun pada saat kita menjabat itu berdiri lagi program studi rekayasa geologi. ada geologi juga. Geologi ada tahun 2022. Rekayasa Ya. geologi diteruskan dengan rekayasa elektro, dan terakhir adalah rekayasa sistem komputer. Wah. Ya. Jadi yang barusan itu dapat izin adalah rekayasa sistem komputer. Itu untuk yang S1. Nah, di kepemimpinan kami juga alhamdulillah kita kembangkan yang tadinya untuk yang paskanya cuma 2 ya. Magister, program studi Magister Teknik Sipil, Ya. sama program studi Magister Teknik Kimia. Ya. Nah, sekarang sudah ada juga program Magister Arsitektur dan program Magister Teknik Mesin. Belum ada. Ini sudah ada. Program doktor. Program doktor pada zaman ini juga pada pemilihan kami itu sudah ada, namanya program doktor teknik berkelanjutan. Oh gitu. Ya. Jadi teknik berkelanjutan itu dia akan mengakomodir semua disiplin ilmu keteknikan. Jadi semua digabung. Baik yang berbasis ada S2-nya. Jadi sudah mau buka doktor ya? Dokter. Ya. Jadi sudah 1 tahun kita jalan. Mudah-mudahan di tahun ketiga sudah ada menerapkan lulusan doktor teknik berkelanjutan. Berapa orang ininya? Guru besarnya nih? Kita sekarang guru besarnya kurang lebih totalnya itu ada 10 orang. Sudah ada 10? Ada 10. Oh, sudah memenuhi syarat? Sudah banyak. Jadi ada 5 orang di teknik kimia, 3 orang di salah nih ya. Kalau artinya saya salah nih. Jadi ada 5 ada 5 di kimia, ada 3 di mesin, ada 3 di sipil. 11 jadinya. 11 ya? 11 jadi. 11 dokter, dan itu kita bisa melakukan pergerakan yang cepat di 3 tahun terakhir ini. 3 tahun terakhir ada sebanyak 5 orang guru besar langsung kita. 5 atau 6 sampai lupa saking banyaknya. Dan alhamdulillah untuk akreditasi juga kita berkembang dalam 3 tahun terakhir ini. Akreditasi itu ada 4 jurusan yang unggul, 2 magister juga yang unggul, jadi ada 6. Ada 6 ya? 6. Jadi yang unggul sipil, teknik sipil, teknik mesin, teknik kimia, dan teknik lingkungan. Teknik Lingkungan. lingkungan. Yang S2-nya teknik sipil sama teknik kimia. Ada 6. Dan ini sekarang juga insya Allah mudah-mudahan dapat izin, kita akan membuka program studi di luar kampus utama. Apa namanya? PSDKU teknik mesin di Balangan. Ada. Tahun ini nih. Jadi tadi kita lihat di di Pididikti itu sudah akan terbit SK-nya. Di Balangan ya? Di Balangan. Kenapa bukan di Tanah Bumbu atau Kota Baru? Nah itu karena kita menghargai orang yang sudah di sana. Oh gitu ya? Kalau bisa sih kerjasama. Ya. Yang bisa kerjasama. Jadi sepanjang ada institusi yang menjalankan program yang sama, sebaiknya kita tidak membuka program studi tersebut di sana, supaya sudah ada ya? Sudah ada. Jadi di Kota Baru itu sudah ada politeknik kan ya. Oh iya. Nah itu. Jadi kalau Bumbu juga sudah ada ya? Iya. Jadi cantiknya sih sebenarnya adalah kerjasama. Persis sama seperti di Balangan. Di Balangan ini kebetulan program studi teknik mesin belum ada. Ya, belum ada. Makanya kita bisa buka di situ. Ya. Tadinya teknik mesin sama teknik sipil. Ya. Nah, cuman karena teknik sipil itu sudah ada di sana,
Nah, jadi kita udah buka tahun depan, insya Allah ini ada lagi di apa namanya dicanangkan kerjasama dengan Tabalong. Jadi insya Allah BSDKU di Tabalong itu kita rencanakan, kita rancang tahun ini lagi berjalan usulannya untuk teknik sipil sama teknik lingkungan. Ya, jadi ekspansi untuk pengembangan program studi ke di luar kampus utama di PSDKU namanya. Ya. Jadi anak-anak ini lulus gelarnya sarjana teknik. Sarjana teknik, kecuali arsitektur. Apa gelar? Kalau arsitektur sarjana arsitek. Begitu. Ya, SA. Sama juga yang ini teknologi informasi sama rekayasa sistem komputer itu Ya. SKOM. Sarjana komputer. Sarjana Komputer. Ya. Kalau yang di Banjarmasin. Nah. Tapi ngomong-ngomong nih, Saya lupa ya. Yang sekarang kebuka juga dapat itu adalah Magister Teknologi Informasi. sudah ada tahun ini juga. program S2-nya ya? Iya. Jadi lumayan dalam 3 tahun terakhir ini kita 6 program studi kita dapat izin untuk dibuka. Alhamdulillah ya. Ya. Siapa Menteri Pendidikan? Prof Brian, Dia orang ITB Dari TV ya? dari ITB dan dulunya juga rektor dekan teknik. Pantas ibunya lancar. Pilih saya tepat waktu nanya itu. Orang yang taktis ya, orang teknik kan taktis, tak nggak perlu Iya. Lurus, Nah, linear. ya linear aja kita. Kalau memang keperluan, kenapa tidak kan? Memang Ya, jadi kita berdasarkan demand, keperluan kita buka. orang teknik itu tidak banyak kiri kanan. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Istiqomah ya. Ya. Halo, selamat siang. Di sini bersama siapa? Aku Syifa. Siapa kamu? Kamu? Iya. Ini kalau boleh tahu dari prodi mana nih? Dari prodi Teknik Sipil kan. Dari semester berapa kalian nih kalau tahu ya? Kami semester 4 ini ya. Semester 4. Terus kesibukannya sekarang ngapain nih? Ini lagi nulis kartu kontrol buat asistensi dosen. Oh, sudah sudah selesai. Ya, sudah selesai, tanda selesai asistensinya. Ini kita santai ngobrolnya ya, Pak Profesor ya. Kalian nyaman deh. Dibilang Pak Pak Profesor. Iwan, ya, Ya. kita ngobrol santai ya. Ya. Artinya kita ngobrol santai ini, tapi nanti akan disaksikan sebagai edukasi, sebagai informasi segala. Dulu, kalau tidak salah, kita kuliah dulu, cita-citanya ingin jadi insinyur. Kan? Insinyur. Tapi keluarnya jadi sarjana teknik. Ya. Nah, kan itu dulu. Itu yang kita bicarakan. Nah, ini menarik ini. Menarik. Dulu kita dengan gagahnya ingin gelar kita di depan Insinyur, nama. depan nama IR ya. Ternyata begitu kita keluar gelarnya di belakang nama. Ya kan? Kan begitu. Iya. Tahun berapa dirubah? Tahun 96 itu sudah berubah. 93 apa 96? 96. Jadi 96 itu sudah berubah jadi ST. Kalau 95 Penerapannya 96. penerapan 96. Jadi lulusan 96 tuh semua pakai gelar sarjana teknik. Sarjana teknik. Iya. Sebelumnya masih pakai IR. Iya. Nah, Kalau tidak salah, ide itu muncul tahun 93. ya, penerapannya yang ini kan ya. Penerapannya tahun 96. Karena kan perlu sosialisasi segala macam mungkin ya. Ya. Tahunya itu karena apa? Karena saya pertama yang ST tahun 96 saya. Mas, Iya. Iya. tahun 95 masih insinyur. Insinyur masih
Ya, cuman kan kita nggak mungkin kan. Nggak mungkin. Dulu tuh nggak mungkin, yang mau 4 tahun tuh nggak mungkin. Jadi agak ini juga ya, gitu ya. Kok Iya. juga Eh, seandainya cepat lagi bisa jadi insinyur. jadi insinyur. Wah. Nah, cuman sekarang kan apa diakomodasi. Jadi bahasa insinyur itu kan setara dengan dokter. Ya, Jadi sebagai apa gelar profesi. ya. Jadi kan sekarang bagi mereka yang bergelar sarjana teknik diharapkan untuk melanjutkan ya ke insinyurannya. Oh begitu. Nah, dengan istilahnya diberikan apa gelar ya seperti itu. Gitu ya. Iya. Tapi kita tutup dulu. Ya, Jangan ya, kita ya. kembali lagi ke awal. Oke, siap. Tahun 93 tadi. Nah. Siapa Menteri Pendidikan saat itu? Siapa ya? Semua dulu ya? Coba googling. Kalau tidak salah Fuad Hasan. Ya. Kita googling ya. Hasan itu tidak, Menteri Pendidikan. tahun berapa itu? Berapa tadi? 19 Ya. 93 ya. Hmm. Dari tahun 1985 sampai tahun 1993 beliau menjabat sebagai Menteri Pendidikan. Nah, setelah itu diganti dengan Profesor Dr. Ing Wardiman Joyonegoro. Mawardiman Joyonegoro ya. Ya, dari 93 sampai 98 ya. Ya. Pak Fuad Hasan itu menandatangani perubahan gelar itu 3 bulan sebelum habis masa jabatannya. Iya. Itu informasi yang saya dapatkan. Nah, Iya kan? Iya. Nah sekarang pertanyaannya Pak Fuad Hasan itu ini beliau profesor dokter ya Fuad Hasan. Fuad Hasan Mansur. Ya, bidang ilmu politik. Nah, Jadi ada teman-teman bercanda. Ini candaan gua nih. Pak Fuad Hasan tidak rela gelar insinyur itu terbang. Lalu pindahlah gelar itu ke belakang. Tapi yang menandatangani Pak Wardiman Joyonegoro itu tahun 96. Iya. Karena beliau kan sudah melanjutkan setelah itu kan ya. Iya, betul sekali. Dan pada saat itu menimbulkan kegelisahan di seluruh sivitas akademika, terutama di teknik. Kira-kira tuh. Orang psikologi ternyata beliau. Psikologi. Oh, psikologi. Orang psikologi. Profesor Dr. Haji Fuad Hasan. Wah, lebih hebat. Tokoh psikologi. Artinya beliau berhasil memainkan psikologi pada saat itu. Karena begitu kokohnya insinyur dan ini. Itu tadi. Sebenarnya lumayan pengaruh terhadap terhadap perubahan itulah. Perubahan itu. Cuman dari satu sisi juga sebenarnya ada beberapa juga keuntungan. Ada keuntungan. Karena waktu itu alasannya gini. Alasannya ya kita dengar dari diskusi-diskusi atau dari referensi bahwa alasannya insinyur itu gelar yang masih zaman kolonial. Karena dari bahasa Latinnya. Iya. Dari bahasa Latin. Engineer atau apa itu insinyur. Kemudian tahun berapa kembali gelar insinyur itu dimunculkan setelah dihilangkan Fuad Hasan tadi Pak Profesor Fuad Hasan. Iya. Ini memuji. Tahun 2000 berapa? Kalau tidak salah zamannya Menteri Pendidikan Profesor Muhammad Nuh. Tahun 2014 ya dia. Profesor Muhammad Nuh. Iya. Coba kita lihat Profesor Muhammad Nuh latar belakangnya dari mana? Oh, rektor ini ya, ITS ya. Berarti dari engineer. Engineer. Teknik elektro dia. Jadi S1-nya. S1 ya. Teknik elektro. Oke, kita tutup HP kita kan. Kita tutup kita sampai. Profesor Fuad Hasan Orang psikologi.
psikologi. 3 bulan sebelum selesai menjabat sebagai menteri dan digantikan oleh siapa tadi, Dionegoro tadi, Pak Dimangoro, itu menandatangani perubahan insinyur jadi sarjana teknik. Ya. Kemudian disahkan oleh Pak Mardiman Dionegoro. Ya. Karena itu desakan dengan alasan bahwa itu sudah bukan zaman lagi menggunakan insinyur, karena itu peninggalan kolonial gitu. Profesor ya kira-kira ini ya. Ini pengetahuan di luar teknis sih sebetulnya. Kemudian pada tahun 2014 Profesor Insinyur Muhammad Nuh mencoba mengembalikan insinyur itu kembali, memunculkan, padahal dulu kan dianggap sebagai peninggalan kolonial kan. Ini kalau kita bicara dari sisi politis dan psikologi kan, dia kan muncullah kembali insinyur ini. Hanya saja Pak Muhammad Nuh ini nanggung caranya gitulah. Karena cara berpikirnya orang teknis, linear, lurus. Karena nyaman menghilangkan karya-karya. Menurut pendapat Pak Profesor gimana? Coba. Kalau ditimbang ya, jadi kalau kita melihat secara positif thinking aja kan ya. Jadi yang diolah oleh menteri sebelumnya di tahun 93 oleh Pak Prof. Fuad Hasan sebenarnya adalah supaya jangan sampai ada dikotomi di masyarakat, karena gelar insinyur itu kan tidak identik dengan teknik aja. Jadi semua eksakta tuh hampir semuanya menggunakan insinyur kecuali kedokteran kan ya. Insinyur semua, insinyur perikanan, insinyur kehutanan, insinyur semua. Nah, padahal di masyarakat insinyur itu identik dengan tukang insinyur. Tukang insinyurnya Sidul. Nah itu, jadi adalah kemungkinan besarnya seperti itu. Nah, dengan adanya seperti itu kan ada spesifikasi kelulusan. Jadi akhirnya keluarlah yang sarjana teknik. Kalau saya sebenarnya lebih secara dari kacamata positifnya, maksud beliau itu seperti itu. Cuman ya tadi bahwa turunan daripada insinyur ini sebagai gelar profesi yang sebenarnya inginnya seperti kedokteran. Jadi kedokteran itu kan kalau lulus baru esket sarjana kedokteran, belum dokter, kecuali sudah mengikuti koas segala macam kan ya, syarat-syarat sehingga keluarlah gelar di R-nya ya kecilnya. Nah begitu juga dengan insinyur. Nah ini yang tidak berjalan setelah penyelarasan terhadap gelar sarjana yang tadinya insinyur. Ya mungkin tadi supaya kita jangan terlalu banyak bekas kolonial lah, kan insinyur punya Belanda kan, sisa-sisa kolonial, mungkin seperti itu ininya. Mana tadi turunannya untuk kita lebih jadi insinyur itu, turunannya itu mungkin yang terlenakan ya seperti itu. Setelah orang teknik sendiri yang memegang menteri sebagai menteri. Nah, tadi siapa tadi? Pak Muhammad Nur. Muhammad Nuh. Pak Muhammad Nuh. Kalau Muhammad Nur kan Profesor Muhammad Nuh. Dari mantan rektor ITS. Dari TS. Nah, beliau tadi kalau kita lihat tadi kan background beliau adalah teknik elektro. Ya itulah mungkin di situ juga secara pribadi kan, timang beliau juga seperti apa nanti perlu harus ada. Nah disitulah lalu keluarlah yang namanya profesi insinyur. Atau mungkin juga ada bisikan-bisikan dari teman-teman. Sepertinya seperti itu kan. Nah kan harus ada apa nih seterusnya nih, masa STK tidak karo apalah kayak ngelempeng gitu lah. Orang kenalnya sampai sekarang kan orang kenalnya insinyur masih, tukang insinyur. Segala ST atau apa segala macam kan masih tidak terlalu ini kan, terlalu familiar orang kan. Mau jadi menteri ya? Mau jadi menteri, kan bagus lah seperti itu kan. Penjelasan, jadi seperti itu. Apalagi sudah ada kan keluar undang-undang keinsinyuran. Jadi ada undang-undang keinsinyuran. Ada nanti kalau di googling itu ada undang-undang keinsinyuran. Memang semangatnya itu adalah
sebagai analoginya seperti dokter. Jadi yang namanya insinyur itu adalah profesi yang profesional, keahlian. Jadi keprofesionalan. Jadi di situ. Jadi mereka yang sudah sudah lulus di jenjang pendidikan akademis itu harus dibuktikan bahwa dia juga profesional di lapangan. Nah, bentuk keprofesional lapangan itu diberikanlah tadi penghargaan, nah anggaplah sebagai penghargaan kan, diberikan gelar IR tadi. Ini beda loh, kalau arsitek sekarang bukan IR lagi, AR, Ars, Art. Oh iya. Ya, jadi depannya R. Nah, kalau untuk arsitektur. Kenapa bukan artis atau art Seni? Ya, nggak ngerti. Bukan pakai T, jadi AR aja. Oh gitu. I-nya diganti A. Ya kalau kita IR kan. Oh iya. Nah, Saya membaca di mana ya? Ada teknik itu, tapi tidak ada kata teknik di depan arsitek. Kenapa bisa? Apa ya? Saya kurang jadi arsitektur itu dia berdiri sendiri sebenarnya. Jadi bukan teknik jadi bahasa mereka itu arsitektur itu sebagai sudah bagian daripada kata Seni keteknikan. teknik. Ya seperti itu sudah keteknikan. Jadi bukan jadi satu kata yang sudah memperlihatkan ke keteknikan arsitektur. Makanya arsitektur bukan, kalau orangnya kan arsitek ya. Ya. Nah, beda dengan kayak seperti yang teknik sipil, kita kan mengambil sebagai di belakangnya itu adalah kata keterangannya kan. Tekniknya teknik apa? Teknik sipil, lingkungan, pertambangan, mesin. Nah, sedangkan arsitektur itu sudah bagian daripada keteknikan bahasanya. Jadi kalau teknik arsitektur double dong bahasa. Karena arsitektur itu ya pengertian dasar ya sebetulnya kaitannya juga dengan seni, sebetulnya seni rancang. Bisa didirikan di dalamnya itu ada filosofi yang dalam rancangan itu kalau tidak salah ya mereka juga belajar tentang itu. Jadi ada sedikit teknis itu separuh ya. Ya. Kira-kira Pak Profesor. Kira-kira seperti itulah. Nama aku panggilnya Lubun. Ya, kalau nama aku Jaira, biasa dipanggil Tia. Ya, nama aku udah pernah orang kami atau biasa dipanggil udah kenal. Nama saya Sheila Karaba, tidak dari panggil. Nama aku Angel Destung, orang biasa dipanggil Angel. Ini jadi kalian satu circle ya, temenan gitu ya? Sudah satu circle nggak, tapi satu prodi. Oh, satu prodi mana tuh? Teknik pertambangan. Teknik pertambangan angkatan 2025 baru ya, semester 2. Kita lanjut ya. Boleh, silakan. Apa namanya, anak-anak ini kan nanti orang tua memuliakan anak-anak ini, berharap mereka mendapat gelar insinyur, ternyata tiba-tiba cuma dapat gelar sarjana teknik misalnya. Oke, setelah dapat sarjana teknik lagi, mereka disarankan ya. Iya, disarankan untuk apa tadi itu? Mengikuti pendidikan profesi. Ya, keinsinyuran. Meraih insinyur. Ya. Apa itu tidak bikin ribet? Kalau dibikin ribet. Cuman kalau kita bikin simpel, sebenarnya tidak perlu jadi simpel aja sebenarnya. Ya, jadi kita jalankan aja sesuai dengan aturan yang ada kan. Ya. Nah, sekarang sesuatu yang sebenarnya menjadikan sebuah itu sangat berat, itu kita akomodir supaya lebih sederhana. Makanya untuk yang di Fakultas Teknik kita PLN itu kita sudah sediakan tempat dan programnya untuk mengambil keinsinyuran itu. Jadi jadi di sini ada namanya PPI, program studi pendidikan profesi. Lanjutannya berapa tahun? Nah, kalau I-nya reguler itu bisa dijalankan dalam 1 tahun. Satu tahun bisa. Jadi kalau lancar 1 tahun apa itu namanya? PPI. PPI. Ya,
PPI program pendidikan profesi insinyur ya, PS PPI tuh. Jadi ngikutin di situ, jadi bisa langsung apakah itu secara reguler atau maupun nanti bisa juga dengan sistem rekognisi. Nah, rekognisi ini seperti contohnya permisalan kayak Mas Anwar sekarang sudah bekerja panjang mau ngambil insinyur, langsung dia daftar, setelah itu klaim pekerjaan keinsinyurannya apa saja segala macam. Nah, itu yang kita nilai portofolionya. Oke, ini memang layak sebagai insinyur, ya sudah itu. Ya. Kualitasnya seperti apa? Perbedaan kualitas antara sarjana teknik dengan insinyur? Sebenarnya kualitas itu lebih cenderung ke insinyuran itu memberikan data, memberikan informasi kepada yang memegangnya. Kearsipan ya. Betul. Beliau yang memegang itu mempunyai setidaknya minimal pengalaman dalam teknika. Itu sebenarnya itu aja. Pengarsipan. Jadi itu tidak ribet. Nggak ribet sebenarnya, pengarsipan aja. Jadi lebih condong seperti ini. Jadi kayak diberikan surat izin mau mudik. Oh iya. Ya, surat izin mengemudi bahwa ini sekarang yang bersangkutan diberikan surat izin untuk melakukan hal-hal keteknikan. Pendekatannya ke situ ya. Ya, pendekatan ke situ. Persis seperti dokter lah. Model begitu lah. Ya, boleh dia melakukan kalau dokter itu membuka praktik ya. Nah, seperti itu juga. Insinyur. Koas apa? Koas kalau ya. Koas namanya. Dia sudah nyoba, Sudah bisa nyuntik. sudah bisa nyuntik. Sudah bisa ngitung, bisa mengawal, Gitu. kayak gitu. Oh iya. Kalau kita baru lulus kan, kita belum tahu nih bisa nggak mengawas di bangunan di lapangan, bisa nggak menghitung segala macam. Nah, itu. Punya pengetahuan teknis. Betul. Benar. Ya, itu maksudnya semangat keinsinyuran itu. Iya. Nah, itu nanti berjenjang lagi tuh. Ada yang pertama, ada yang utama, Baik ada madya. sebagai konsultan maupun sebagai pekerja konstruksi. Betul. Dan Dunia sekarang kan konstruksi. dunia konstruksi. Dan itu kan sekarang jadi syarat juga kan sebagian dari dibuat ya, jadi syarat. jadi syarat untuk yang proyek-proyek DPR kan mereka harus menyertakan sertifikat keinsinyurannya itu. Bahwa yang bersangkutan itu sudah punya izin lisensinya. Seperti itu. Ambil positifnya seperti itulah. Positifnya ya. Ini agak tajam juga sih tadi pertanyaannya kan. Tapi saya rasa Pak Profesor bisa menjawab lah ya itu gitu. Kemudian bagaimana kerjasama atau hubungan ya, lebih ke hubungan dengan kalau ini di ini kan di Kalsel bagaimana bahas prokernya hubungan aja atau apa gitu pemerintah lah. daerah. Ya. Mungkin dari proker baik itu dalam si Abuya mungkin lebih paham gitu, dan kami Yes. kebetulan beda divisi. Ya. Mau tidak mau kalau mau berkembang kita harus kerjasama, itu yang jelas. Ya, harus kerjasama. Dan kalaupun tidak ada kerjasama, kita cari kerjasama. Itu harus Kita bangun. Ya, jadi jangan sebagai penunggu, kita harus proaktif juga. Seperti itu. Cuman ya tadi, sepanjang kita bisa memberikan kerjasama itu hasil yang memuaskan, insya Allah kedepannya itu pasti berlanjut terus. Alhamdulillah kalau teknik ini kita punya kerjasama semua kabupaten kerjasama, dan dengan pihak ketiga juga ada di luar di luar pemerintahan. Yang jelas bahwa setiap kerjaan itu ya kita serahkan kepada ahlinya. Kan semua daerah kan pekerjaan kan tidak sama kan. Ada tentang pengairan, ada tentang yang sistem transportasi segala macam, ini kita serahkan kepada ahlinya. Dan itu sebenarnya adalah untuk yang pertama untuk kita mengasah daripada keahlian kita sendiri ya, yang pertama. Yang kedua memberikan istilahnya kepada biasanya kita melibatkan mahasiswa. Yang ketiga tentunya itu menjadi generate income juga untuk fakultas dan universitas. Dan yang keempat sebenarnya adalah kita membangun jejaring kepada masyarakat, terutama adalah pemerintah daerah juga, untuk melihat bahwa seperti inilah kualitas kita
sosialisasinya seperti itu. Kualitas daripada teknik itu adalah output yang mereka dapatkan. Nah, dari itu yang harus dijaga. Masalah istilahnya apa yang selebihnya itu sebenarnya yaitu bonus. Yang mau sangat yang kita inginkan adalah kita membuka jejaring tersebut untuk memperlihatkan kalau sudah seperti itu, teknik adalah fakultas yang tidak perlu harus ada promosi. Oh iya. Karena orang tahu Ya. bagaimana kualitas apa teknik dan Ya. murah meriah. Ya, Murah-meriah. nggak perlu. Artinya begini, Pak Dekan mengajak silakan kami buka pintu untuk Ya. berdiskusi karena Nah. kampus itu kan tempat menguji ya. Betul. Ya boleh di sini dengan kakak siapa ya? Aku gini, Ini satunya? aku Syifa. Dari kalian dari prodi kemana kalau boleh tahu? Arsitektur. Arsitektur. Angkatan berapa ya sudah? Angkatan 24 semester 2 ya? Semester 4. Ini kesibukannya apa nih kalau Lagi habis UAS ya, Kak. habis UAS? Oh masih gambar ya itu? Ini Itu aplikasi apa ya Kak? apa ada Oh Revit. Sekarang terakhir ya. Ah. Udah sampainya. Dia udah dia. Kampus itu bukan hanya bangunan, tapi kampus itu tempat anak-anak mahasiswa berinteraksi, menguji gagasan, pengertian dasarnya seperti itu ya. Menguji gagasan, kemudian dalam rangka membentuk karakter dan apa namanya nih, moral, membentuk moral juga, jadi bukan hanya tentang moral. Bagaimana Fakultas Teknik menyiapkan lulusan-lulusannya ya ke sana, arah sana? Silakan. Oke. Sebenarnya ini ngeri-ngeri sedap sebenarnya. Ngeri-ngeri sedap. Cuma sepanjang yang kami tangkap Ya. bahwa orang yang masuk ke teknik itu adalah orang-orang pilihan. Karena dia sudah apa namanya sudah tersaring pada seleksi. Seleksi Ya ya. kan? Kalau dulu kita Kita sama UMPTN ya. UMPT. UMPTN kita. Sekarang kan SNBT. Nah, Itu ada jalur prestasi, jalur tes, sama jalur mandiri. ada itu ya. Ada 3 jalur dan semuanya itu punya grade sendiri kan. Kalau tidak masuk ya nggak bisa terima, ya dah? Ya, Nah, oh gitu ya. Iya terima. Artinya apa? Kita termasuk adalah orang-orang yang menyeleksi. Menyeleksi. Ya, kita tidak meminta, cuman malah menyeleksi Oh sekarang. iya, iya. Ya kita masih di level yang menyeleksi. Apalagi yang sekarang minat yang paling tinggi itu kedokteran bisa kalah. Masa sih? Iya. Yang tinggi itu adalah teknik pertambangan sama teknologi informasi. Saat ini. Ya ini dokter malah turun. Itu apa informasi terakhir yang pada saat peminat orang itu. Jadi kita menerima itu masih menyeleksi. Artinya apa kalau menyeleksi? Ada orang-orang terpilih yang masuk. Iya. Ya kan? Secara intelijensi kami percaya mereka itu orang pintar-pintar. Orang pintar. Orang Kualitas pintar. ya. Kualitasnya bagus. Nah sekarang apakah kualitas intelijensi mereka dalam hal kependidikan itu sama seimbang dengan adab? Nah disitulah yang sebenarnya kami lebih menekankan di 3 tahun terakhir ini. Kita di sini mencoba di sini membentuk karakter seorang teknik itu tidak hanya orang pintar, cuma orang yang beradab. Dan di sini yang sebenarnya kita coba kita Membentuk karakter dan pembentukan. moral ya. Iya, karakter moral. Jadi hanya fakultas teknik yang setiap jam 10 semua harus berdiri menyanyikan Indonesia Raya. Oh ada. Ada. Walaupun tidak semua orang bisa berdiri. Nah, karena di situ deh, saya bilang ulang-ulang, egosentris, disitulah egonya. Kalian bisa menghilangkan ego apabila kalian bisa berdiri. Supaya nanti kalau sudah selesai jiwa negarawan. Betul. Jadi tidak secara langsung lah, kita meminta kepada mahasiswa itu. Dan hanya di teknik yang 24 jam diberikan waktu untuk mahasiswanya bisa menggunakan fasilitas 24 jam.
Nah, jadi setelah jam 9 itu kita sudah tidak ada aktivitas di ruangan. Selebihnya silahkan menggunakan fasilitas di luar. Fasilitas apa? Fasilitas ya di sekitar Kita kampus. sekitar kampus. Kita sediakan wifi supaya bisa digunakan untuk mereka kerja kelompok, kerja ini segala macam. Oh ya, Ya. ada wifi lancar. Wifi lancar. Lancar kan? Nah, kalau nggak lancar nanti Ngomong aja. lapor. Ini dia harus lawan. Lancar ngomong. Cuman Ah, ada syarat. ya. Tetap ada syarat, itu harus ada 3 poin saya bilang yang tidak boleh ada terjadi di Fakultas Teknik. Yang pertama, tidak ada bullying secara fisik maupun Oh iya tuh. itu tidak ada, nggak boleh ada. Yang kedua, tidak ada narkoba dan sejenisnya Ya. yang masuk di sini. Yang ketiga, tidak ada seksualitas bebas di sini, seksualitas bebas. Dan itu adalah tanggung jawab semua mahasiswa untuk mengingatkan teman-temannya atau mengingatkan dirinya. Kalau itu dilanggar, maka kita riset dari nol. Oh iya. Riset dari Keras nol, ya, keras ya. keras. Jadi memang harus keras. Iya, iya. Jadi riset dari nol. Iyalah. Lagi anak-anak sekarang ini Ah. dengan teknologi ini Iya. serba ini ya. Iya. Tersedia, kalau kita dulu kan susah. Susah. Riset dari nol apa? Jam 9 tutup. 9 malam apapun kegiatan tutup. Matiin lampu. Hmm. Nah, sudah. Semua apakah itu di student centernya atau apa segala macam, udah pagar tutup 9 malam. Nah, ini kita berikan karena tanggung jawab disitulah yang harus mahasiswa itu harus dibentuk segala macam. Walaupun memang ada beberapa ada kecolongan, cuman ya tadi tidak kecolongan itu tidak mengenerate untuk semua. bentuk pelan-pelan. Ya, bentuk. Ya kalau kita tidak bisa langsung lah, Iya. sedikit demi sedikit. Walaupun ya kalau kita mau lihat jam 10 banyak aja yang tidak berdiri. Nah, kan? Cuman yang tidak berdiri itu bisa dihitung. Nah, lama-kelamaan kan kita sedikit demi sedikit ada angkatan baru, kita pupuk segala macam. Bagaimana dia bisa menghormati dirinya, menghormati lingkungannya, menghormati orang di atasnya, menghormati yang di bawahnya seperti apa. Ya kan, mudah-mudahan terbentuk. Kalau sudah terbentuk seperti itu, mudah-mudahan keluarnya pun dia seperti itu. Insya Allah ya. Insya Allah. Ya kita kan hanya memberikan aja. Iya. Memberikan. Iya. Segala sesuatunya nanti kan ya kita kembalikan lah kepada yang punya. Kita hanya memberikan jalan aja seperti ini. Dan itu tanggung jawab kita kan. Bahwa nanti kalau ditanya, ada enggak manfaat? Oh ini seperti ini jalannya. Masalah hasilnya kan bukan kita. Iya. Ya. Dan mudah-mudahan aja ya. Ya, kita berikhtiar ya. Ya. Kalau pendidikan, saya percaya orang ini bintang-bintang. Pintar-pintar yang penting. Artinya bibitnya bagus lah. Bibitnya bagus. Dan tidak semua teknik lulusan itu akan bekerja di keteknikan, bidang keteknikan. Hanya secara tidak langsung aja keteknikan kan seperti itu. Selebihnya kan menyebar. Nyoba. Dan kalau menyebar artinya apa? Di situ yang dicari mereka adalah orang teknik itu lebih luas, Iya. logis, Iya. dan mudah-mudahan tambahannya beradab. Nah, Itu. Nah sekarang tambahan yang beradab ini, ya kan termasuk Dina? Ya. Beradab. Kalau kan banyak tuh di bank cari orang ini kan mereka sistem taktis. artinya tidak ada masalah. Gak masalah. Yang di hadapan saya kan orang isinya juga jadi wartawan. Cuman kan berhasil. Wartawannya berhasil. Paling tidak kan ada sedikit banyaknya yang mempengaruhi kan waktu kuliah. Bagaimana lalu berpikir pola pikirnya taktis ya, tak kan itu kan Iya, tapi tetap itu ya. iya, terpola kan, Anak teknik. anak teknik terpola seperti itu. Ngomong-ngomong, tadi saya parkir mobil ini di depan organisasi ada main Mapala di sini, terus ada yang seni sini. Itu ada berapa organisasi di sini? Ormawa kita ya. Siapkan tempatnya sih. Iya, semua. Jadi untuk yang Ormawa itu untuk yang himanya aja di sini. Apa tadi namanya? Ormawa, organisasi mahasiswa. Oh, Mawar. Ormawa. Jadi Ormawa ini ada yang himpunannya, himpunan dari mahasiswa sendiri, ada yang himpunan yang berbasis kepada skill atau
kekhasan keahlian. Iya. Ya. Hobi juga. Ya hobi kayak Mapala kan. Nah, Kemudian yang dari seni itu dalam kumpulan apa seni Artpedia. Artpedia. ya. Nah, Terus ada lagi yang suka olahraga semacam itu dikumpulkan dalam FKI masih ada kan? orbit. FKI ada, Ada, masih ada. masih ada. FKI masih ada. Iya, iya, iya. Terus apa lagi? Apa lagi? Sekarang apa lagi lah? Jadi, nah sekarang lebih spesifik ada lagi nih. Jadi Wasaka namanya. Masak. Wasaka. Jadi Wasaka itu ada kebagi, ada Wasaka robotik, ada Wasaka Hydra. Jadi robotik ini robotik lah ya kan. Kalau Hydra itu robotik yang larinya ke apa? Apa perahu lah. Nah, ada Wasaka struktur itu yang tentang bikin penerbang, ada Wasaka apa mobil. Ada begitu. Ada kita. Wasaka ini jangan-jangan wajah sampai ke putih. Wajah sama sebutin kemuting diambil bagiannya. Nah, Cuma mungkin perlu ditambahin toilet itu karena tadi saya mau pipis di situ tidak ada toilet. Ya. apa ya itu tadi lah saya bilang tadinya mereka minta ada disediakan toilet di mana Masing-masing. di masing-masing di tempat student center. Saya bilang kalau kalian dibikin di situ kita bikin aja sebenarnya WC umum ya seperti yang tadi kita yang di tengah tadi itu jadi WC apa sih namanya ya display WC display Ya. WC. Nah, kalau WC display saya bilang orang itu pertama kalau orang biasanya orang tuh datang ke rumah orang biasanya kalau orang yang suka bersih itu pasti mau lihat WC-nya. Iya. Kalau WC-nya bersih itu biasanya akan mencerminkan di sini. Nah itulah saya bilang tolong mahasiswa kalau kalian mau dianggap bersih harus bisa gunakan WC itu. Oh, ada WC-nya sih. Itu yang di depan kita yang duduk tadi. Oh iya. Iya. Itu aja dibersihkan. Iya makanya. Jadi seluruhnya ke sana. Oh, ada Pak. Saya bilang itu. Kalau perlu kalau masjid WC-nya. Nah, anu lah bikin lah bilang WC-nya tuh. Jadi sudah disiap cuman saya bilang tidak semua OB bisa menyelesaikan. Iya, kasihan. Kan kasihan dibilang. Dibantu. Dibantu. Jadi oke, yang bersihkan OB, cuman yang memakai pun harus punya adab. Jangan sembarangan. Iya. Nah, yang anu lah, yang lebih talenta juga lah sedikit masuk ke PC kan. Jangan meninggalkan sesuatu yang tidak Ya. nyaman. Kan bisa organisasinya. Itu. Gantian. Ya. Ya. Ya alhamdulillah kan bagiannya ya mudah-mudahan bisa jalan kan di sini ada dewan apa DPM tuh apa Dewan Perwakilan Dan perwakilan Mahasiswa. Ada kan? Nah, itu seharusnya itu yang jalankan. Jadi bukan DPM itu sebagai apa namanya perpanjangan tangan dari fakultas dan mahasiswa gitu pula sebaliknya. Ayo kita sama-sama ya kan ini teknik punya kita Iya. dari kita Iya. bukan punya orang ya kan kita bagus ya kita juga yang merasakan ya gitu tuh. Kita jaga lah. Lah maksud saya seperti itu. Jadi ini jadikan rumah kalian maka peliharalah rumah kalian itu Dengan baik. dengan baik. Itu Memang yang harus sabar. ya Pak. Itu yang belum suntikan lawan buahan mahasiswa belum suntikan supaya bisa merasakan memiliki. Nah, kalau kita sudah bisa memiliki itu biasanya kita bisa jaga diri ya diri kita aja kita jaga apalagi yang lain ya karena merasa memiliki ya itu yang belum suntikan. Kalau kepintaran insya Allah bagiannya Bibitnya insya Allah ya bagus. Tinggal bagus. bobotnya. Bobotnya kali betul meningkatkan bobotnya betul sekali. Kalau bibit bebet ini Iya. percaya Tinggal bobotnya. Bobotnya. Dinaikkan pelan-pelan grade-nya. ya. Oke, terima kasih banyak Sama-sama. Mas Kang. Oke, sip. Mudah-mudahan panjang umur Amin selalu. amin Jaga kesehatan. amin Jangan terlalu banyak mikir. Makanan dijaga, berasnya, nasinya kan dikurangi tadi. nasi dikurangin Hah? Nasinya Nasinya dikurangi. dikurangi. Tapi makan sate kambing enggak apa-apa ya. nggak apa santai aja. Oke. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jumi Pak. Juni namanya. Orang mana? Zumi. Zumi. Iya. Zumi Sola.
Saya orang Banjarmasin, Pak. Banjarmasin. Di Banjar tinggal di mana dia? Di Rawasari. Rawasari itu di mana? Di Sutoyo. ya, saya. Sutoyo. Di Semester berapa nih? semester 2, Pak. Jurusan Rekayasa geologi. geologi. Apa yang dipelajari di geologi? Di geologi itu tentang yang pasti kebumian, Pak. Bumi, Belajar mengenai batuan, struktur, tanah juga. keren. Dan di sebelahnya Saya dari Rekayasa Geologi Angkatan 25. sama Sama. orang mana? Dari Tanah Laut, Jorong. Jorong. SMA mana dulu? Di SMA 1 Jorong. Sebelah mana SMA-nya? Itu di dekat Alur, Pak. Jadi kayak, Bundaran. Jorong itu Jorong SPBU. ya itu lurus lagi. Terus lagi Penjoli Wakari. Ya, lurus lagi. Dekat. Asik. Dekat situ. Iya, Kayak semesternya sama ya? sama. Yang sebelahnya. Sama juga pas semester 2. Ya? Semester dua semua. Iya. Tadi semester dua banyak. Ya, orang mana? Orang Banjarbaru. Namanya? Dea. Panggilannya dia ya. Panggilannya Dea. SMA SMA 3 Banjarbaru. SMA 3 Banjarbaru itu di mana? Yang di dekat gubernur. Kantor Trisan, Trikora. Iya, benar. Siap. Yang sebelahnya. Nama saya Jopi, Pak. Jopi. Siapa? Jopi. Asli mana? Asli Kalimantan Tengah, Kalteng. Iya. Kaltengnya di mana? di Barito Timur. Barito Timur itu di mana? Di Kotanya apa? Tamiang Layang. Tamiang. Iya, Amun teh ke sana. iya. Apanya yang di mana rumahnya di situ? Sebenarnya nggak di Tamiangnya sih, Pak. Saya tuh kayak jauh lagi dari Tamiang Layangnya. Dari di mana tempat letaknya di mana? Di daerah namanya tuh Dusun Tengah. Di Dusun Ampah. Tengah. Heeh. Ampah, Ya. kalau Ampah tahu. Oh, betul Ampah. Ampah. Ampah yang tembus ke Palangkaraya ada jalan Iya, kan? iya betul. Tahu, saya tapi yang lain juga tahu. Oh gitu, semester 2 juga. Iya. Kenapa milih teknik lingkungan? Geologi, Pak. Geologi? Iya. Kenapa milih geologi? Karena tertarik, Pak. Tertarik struktur Sama tanahnya. bumian kayak gitu. Emang Kebumian, suka. ya. Iya. Di geologi itu banyak cewek apa banyak cowok? Sekarang banyak Ceweknya ceweknya banyak dari dari Angkatan 25. Untung kita buka geologi ya, jadi banyak cewek. Dulu teknik ada ceweknya. Oke, kita pindah ke sebelahnya. Lanjutkan. Siapa namanya? Nama saya Nesa Dino Panjasa. Nesa. Naisa panggilannya orang mana? Orang Banjarbaru. Banjar asli. Enggak. Asli mana? Suku Batak. Batak. Iya. Horas. Iya. Batak di mana? Pernah ke sana? Iya. Gini, marganya apa? Pandiangan. Pandia. Pandiangan. Semester 2 juga. Iya, sama Rekayasa Geologi. SMA-nya di mana? Di Wonderful SMA 4. Tapi mulai SMA sudah di Kalimantan ya? Atau mulai lahir? Dari lahir, sudah kelahiran Kalimantan. Kamu orang Kalimantan, bukan orang Sumatera. Iya, kelahirannya Kalimantan. Ya, makasih ya. Iya. Yang sebelahnya, Nama saya Lisda. Lisda. Iya. Orang mana ada? Orang Kandangan misalnya. Kandangannya di mana? Kandangan Kecamatan. Sungai Selatan. Ya tahu saya Kandangan. Di dekat kotanya aja, Pak. Oh di kotanya, Kandang apanya pasar? Enggak, di Gambah. Oh di Gambah. Gambah itu arah kemana itu? Arah Arah Loksadoka, arah ke Barabeka, atau arah ke Banjar? Berabaynya Hah? arah Berabay. Lewati Kandangan berarti ya? Belok ke kiri kanan? Dari kandangannya, dari Togo, Dari kita nih, dari kita Banjarbaru nih. Dodolnya itu belok ke kiri berarti. Belok kiri. Iya. Ada di situ penjual itu mainan anak-anak ya. Oh, itu belum. Sebelum itu ya? Itu udah masuk KST. Tapi SMA-nya dulu di mana? SMA di SMA 2 Kandangan. Ada di kota ya? Iya. Oke, maka yang sebelahnya tuh siapa? Saya Nabila. Hah? Nabila. Nafila. Pakai F. Nafila apa sebenarnya? Namanya aja, Pak. Nama aja. Nama panggilan. Aslinya Aslinya lahirnya di Kaltim. Kaltim. Kalau tinggalnya di Batu Licin.
Contoh tanggung jauh. Batu licin di mana sih ya? Batu licin di Pelajau, Pak. Para mana pelajar? Sempurna. Yang sempurna. Iya. Anak siapa dia? Apa siapa namanya? Pak Hanafi. Apa tugas? Pak Apa tugas dia? Kerja di kerja di di Triveni. apa itu? Tambang di Sungai Danau. Danau. Tapi kamu sekolahnya Batu Licin. Iya. SMA SMA 1. yang dekat puskesmas itu. Iya. Saya orang Pegatang. Oh. Oke, terima kasih ya. Iya. Ya.